Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita mau nyeritain pengalaman saya bareng ponsel dari Infinix GT10 Pro. Ini ponsel udah kita pakai kurang lebihnya sih hampir berapa bulan ya? Kalau 1 bulan kayaknya sih udah ada bareng sama ponsel Infinix GT10 Pro. Bahkan kita pakai ponsel ini dari sebelum diluncurkan hingga sekarang ini udah kita cobain buat ponsel daily driver. Jadi gimana pengalaman saya bareng ponsel GT10 Pro? Apakah ponsel ini worth it buat kita bilang sebagai ponsel terbaik di harga 3 jutaan? Apakah ponsel ini juga cocok buat kita para pecinta game ataupun yang bukan gamer? Nah, kalian simak aja menurut pengalaman saya pribadi bareng ponsel Infinix GT10 Pro ini. Yang pertama tentunya kita bahasnya dari segi harga ya. Ponsel ini pertama kali diluncurkan harganya ada di kisaran 3,5 jutaan dan sekarang ini bisa kita dapetin hanya dengan harga 3,2 jutaan rupiah aja. Kalian udah bisa mendapatkan GT10 Pro ini. Dan kalian yang tertarik nanti bisa cek link pembeliannya di deskripsi pada link video ini ya. Nah, dengan harga segitu kita udah mendapatkan berbagai spesifikasi chipset serta desain yang menurut saya emang udah mantep banget. Nah, apalagi buat desainnya ini nggak mainstream, kemudian bodinya juga enak kita pegang. Ya meskipun buat bagian backdoornya ini kalau nggak kita pakein softcase ini mudah banget kerasa kotor atau lebih tepatnya ninggalin bekas stick jari kayak gini ya. Ini mudah banget ninggalin bekas stick jari padahal masih pakai backdoor berbahan plastik. Selain itu, emang ponsel ini memiliki salah satu keunikan yang nggak dimiliki oleh ponsel-ponsel lain. Misalnya buat tampilan ini sih, lampu LED stripnya. Ya bahkan saya sendiri selama pemakaian nggak pernah mantengin buat LED strip. Paling waktu pertama kali pegang ponsel ini sering saya pamerin aja ke teman-teman atau ke saudara ya. Kalau ponsel ini punya LED strip yang emang masih terasa belum mainstream buat sekarang ini, apalagi mengingat harganya cuma di harga 3 jutaan rupiah. Intinya buat urusan body, ponsel dari GT10 Pro ini menurut saya sih nggak ada kendala sama sekali dan ini nggak kerasa kopongnya sama sekali, kerasa solid banget malah buat backdoor yang dimiliki oleh GT10 Pro. Bahkan nggak cuma di situ aja, karena buat flegetgamnya GT10 Pro ini kerasa nyaman banget meskipun nggak kita pakein softcase. Karena buat backdoornya ini nggak kerasa licin, kemudian makin kelihatan keren karena garis-garisnya atau aksen gamingnya ini kan lebih kelihatan bagus gitu ya. Tapi sebagian besar sih ada yang nggak suka, misalnya kayak istri saya tuh nggak suka buat tampilan yang kayak gini, keramaian katanya. Sedangkan buat urusan layar atau bagian depan dari Infinix GT10 Pro, nah ini ponsel buat layarnya emang udah mantep banget sih buat spesifikasinya, dan kita mau nyebutin buat kekurangan dari bagian layarnya terlebih dahulu. Sebenarnya bukan kekurangan di bagian layar, tapi bisa dibilang salah satu bug setelah kita mendapatkan update software yang terbaru di GT10 Pro. Karena sewaktu kita lagi scroll-scroll kayak gini, ini nih kadang buat FPS-nya atau lebih tepatnya buat layarnya itu kayak berat banget gitu. Waktu kita pantengin di FPS meter, ini ternyata buat layarnya itu refresh rate-nya di lock di 40, kadang cuma 60 Hz doang. Jadi buat layarnya itu kerasa berat banget dan menurut saya ini sih dari softwarenya ya, bukan dari layar ponselnya. Dan cara saya buat ngatasin layarnya yang kerasa berat kayak gitu gimana? Nah, caranya mudah banget, tinggal kita masuk aja di bagian refresh rate layar. Kalau tadinya kita pilih otomatis, kita ubah aja ke refresh rate 120 Hz. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian pakai 120 Hz, bisa kalian ubah ke refresh rate otomatis atau kalian ubah aja ke 60 Hz, kemudian kita balikin lagi ke 120 Hz. Nah, itu tip dari saya kayak gitu doang. Ya semoga aja nanti buat update selanjutnya buat layar dari Infinix GT10 Pro ini udah makin mulus dan juga lancar aja, nggak kayak yang sekarang ini. Karena buat sekarang ini Infinix itu kayaknya rajin banget ya buat update software. Ya misalnya kayak Infinix Note 30 Basic. Nah sekarang ini udah ada tuh update terbaru. Bahkan dari kalian sebagian besar nih ya pada request, Bang tolong dibahas buat update terbaru di ponsel Infinix Note 30 Basic. Dan update-nya itu nggak terlalu gede-gede banget kok, cuman 300 MB dan nantinya bakalan kita bahas setelah kita nyobain beberapa hari kemudian. Ya intinya kita cari terlebih dahulu lah buat performa gimana, buat plus minusnya bagaimana, nanti bakalan kita sharing atau kita share di video selanjutnya. Nah, balik lagi ke pembahasan. Intinya buat layar dari Infinix GT10 Pro, ini layar menurut saya sih udah mantep banget, cuman ya bugnya tadi, kendalanya cuman itu doang. Kemudian waktu kita pakai buat nonton video ataupun buat nonton YouTube ataupun reel Instagram ya, intinya layar atau gambar yang dihasilkan di ponsel ini udah kerasa adem dan juga mantap banget. Apalagi buat resolusi pemutaran di video YouTube itu bisa nyampe resolusi 2K
HDR aktif dan bisa memutar video di 60 fps. Ditambah lagi dengan kualitas audionya yang menurut saya sih udah mantep banget karena udah dual speaker stereo dan stereonya juga udah balance, udah seimbang buat audio di bagian atas ataupun speaker di bagian bawahnya. Cuman buat bassnya sih menurut saya ya standarnya ponsel di harga 3 jutaan atau ponsel kelas mid to entry. Kalau menurut saya sih kayak gitu selama nyobain ponsel di harga 3 atau 4 jutaan ke bawah. Selanjutnya buat urusan performa dari ponsel Infinix GT10 Pro ini, kalau menurut saya buat performanya ini udah mantep banget ya. Cuman yang kita keluhkan tentunya kalian udah pada tahu semua lah. Begitu juga buat reviewer di luar sana, karena emang buat suhu dan juga baterai yang dimiliki oleh ponsel Infinix GT10 Pro ini kerasa panas dan juga baterainya juga kerasa boros. Bahkan buat akhir-akhir ini kalau kita lagi main game Mobile Legends di ponsel Infinix GT10 Pro, nah ini ponsel buat FPS-nya tuh kerasa kayak di lock gitu. Kalau pertama kali main buat FPS-nya itu mantap ya, bisa nyampe 120 FPS, bisa terbilang stabil. Tapi setelah game memasuki 5 menit ke atas, nah ini FPS-nya tiba-tiba turun di 80 FPS terus-terusan. Udah kita coba juga main dengan settingan refresh rate tinggi atau 90 Hz. Nah itu malah FPS-nya makin turun lagi, kayak di lock di 60 FPS. Ini sih menurut saya kayaknya sih bukan dari ponselnya ya, atau bukan dari software ponsel Infinix, karena waktu kita coba main game Mobile Legends di ponsel ini, nah ini ponsel Poco X5 Pro ini juga sama. Waktu pertama kali kita coba main game di pertama match ya, itu kerasa lancar banget, tapi ketika main di 3 menitan ke atas, FPS-nya tiba-tiba turun dan langsung kayak drop gitu aja. Intinya kayak di lock gitu loh buat FPS atau performa yang dimiliki antara kedua ponsel dengan harga 3 jutaan ini. Nah, apakah kalian nantinya penasaran atau intinya ponsel ini perlu kita adu atau kita compare atau enggak sih? Karena buat performanya kan mantep, bisa dibilang ponsel tergahar dengan harga 3 jutaan rupiah buat sekarang ini, antara Infinix GT10 Pro dan juga ponsel dari Poco X5 Pro. Kalau kalian tertarik buat video komparasinya nanti bakalan kita buatin, kalau enggak ya tentu tetap kita buatin juga, karena saya juga masih penasaran buat performa dari kedua ponsel ini. Dan buat kalian yang sering nanyain di ponsel Infinix GT10 Pro, katanya kalau ponsel ini sedang dipakai buat main game, itu pingnya tuh naik turun. Kalau menurut saya sih kalau ping itu ya kayaknya dari provider ya, karena kalau saya nyoba main game di ponsel Infinix GT10 Pro selama permainan di game Mobile Legends tentunya, karena kalau game kayak PUBG Mobile atau FF itu jarang banget buat kita mainin, seringnya main game Mobile Legends. Nah ini ponsel kerasa lancar-lancar aja pakai wifi rumah, kecuali kalau lagi habis hujan atau habis listrik mati. Biasanya buat FPS-nya itu bukan FPS, tapi pingnya naik turun. Karena di rumah ini kan ada ponsel dari Infinix, Huawei, kemudian ada ponsel Vivo, kemudian ponsel dari Poco. Nah itu buat ping yang kita dapetin bisa dibilang 11-12 kok. Nggak terlalu kerasa banget buat perbedaan ping yang kita dapetin dari beberapa brand yang kita cobain. Intinya dengan harga di 3 jutaan, apalagi buat sekarang ini GT10 Pro harganya kan udah bisa kita boyong dengan harga 3,3 atau 3,2 juta ya. Dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 8050 ini menurut saya sih udah mantep banget. Cuman buat kalian yang ngeluhin performanya emang ngebut tapi kok suhunya panas banget. Nah tenang, kan ada cooler. Pakai cooler harga 200 ribuan itu udah mantep banget kok. Buat kestabilan dan juga suhu atau FPS yang dapetin udah makin kerasa stabil banget. Dan kita juga kemarin-kemarin tuh sempet sering banget bahas ini ponsel buat gaming test pakai cooler dan juga gak pakai cooler. Kalian yang baru join di video kali ini atau di channel saya, coba deh kalian cek ini videonya di atas ini ya, nanti kalian bisa lihat-lihat buat video lainnya, barangkali ada yang bermanfaat. Nah, sedangkan buat main game PUBG Mobile menurut saya ponsel ini juga udah mantep banget, karena dengan harga 3 juta kita udah mendapatkan settingan 90 fps. Itu sih mantep banget, apalagi buat giroskopnya juga udah responsif. Speakernya juga sangat membantu meskipun nggak lagi pakai TWS atau nggak lagi pakai handset, karena dual speakernya ya tadi udah kita bilang balance ya, udah seimbang buat audio bagian atas dan juga bagian bawah. Atau kalian juga masih bisa setting sendiri buat audio atau speaker yang dimiliki oleh ponsel dari Infinix ini. Kemudian keluhan yang kedua di ponsel ini tentunya buat baterainya yang kerasa boros banget. Emang sih ponsel ini memiliki baterai di 5000 mAh. Buat pengisiannya juga udah ngebut banget, kurang lebihnya ya 1 jam atau 1 jam kurang udah bisa terisi penuh. Tapi buat konsumsi daya baterainya emang kerasa boros buat kapasitas 5000 mAh di ponsel GT10 Pro ini. Karena kalau kita pakai buat keseharian, intinya buat pemakaian normal lah. Tapi dengan catatan data selalu aktif, kadang kita pakainya juga wifi, tapi seringnya sih pakai konektivitas data internet atau pakai kartu SIM. Dan ini bisa kita perhatiin,
Buat beberapa screenshot dari SOT atau screen on time di ponsel GT 10 Pro. Ini buat pemakaian normal ya, buat main game, Instagram, kemudian lihat beberapa aplikasi lainnya. Ya paling seringnya cuman main game Mobile Legends doang sih. Ini dari 100% turun ke 18% buat SOT atau layar yang hidup itu di 4 jam lebih 40 menit. Kemudian kalau kita pakainya tanpa game sama sekali tapi kita aktif di bagian itu WhatsApp, kemudian di beberapa marketplace, ini buat baterainya bisa bertahan hingga 5 jam lebih 41 menit. Dan menurut saya buat baterai dari GT 10 Pro ini emang dengan kapasitas 5000 mAh tergolong boros atau ada di bawah rata-rata. Karena kalau kalian yang udah nyimak video di channel ini dari awal hingga sekarang ini, lebih tepatnya waktu gaming test di ponsel Infinix Note 30. Nah itu Note 30 kita geber dari 100% turun ke 0% atau lebih tepatnya hingga mati beneran, itu bisa bertahan hingga 7 jam loh. Sedangkan ini tadi udah kita liatin ya buat SOT-nya, buat pemakaian normal aktif di bagian WhatsApp dan juga marketplace cuman bertahan di kisaran 5-6 jam. Dan cuman buat main game Mobile Legends tadi udah kita sebutin atau kita ulangin lagi, nggak nyampe 5 jam baterainya udah tinggal 18%. Sedangkan di sektor fotografi dari ponsel Infinix GT 10 Pro, menurut saya ponsel ini memang memiliki 3 kamera, meskipun buat kameranya itu tergolong nggak terlalu berguna semua. Intinya yang berguna tuh cuman satu kamera doang di bagian atas ini. Ya di bagian atas buat sensornya itu ada di 108 megapiksel, dan menurut saya 100 megapiksel itu nggak terlalu jauh berbeda kok dengan sensor kamera sebesar 64 megapiksel. Tapi buat kualitas foto maupun perekaman videonya emang bisa banget buat kita andelin sih. Apalagi buat perekamannya ini udah support hingga resolusi 4K. Dan tentunya yang saya suka buat kamera atau perekaman video di ponsel GT 10 Pro, ini buat kamera depan ataupun kamera belakangnya udah mendukung sistem stabilisasi. Jadi sangat berguna banget kalau kita lagi pengen videoin sesuatu, artinya hasilnya itu udah kelihatan stabil dan juga udah kerasa mantep banget. Oke, jadi buat kesimpulan dari ponsel Infinix GT 10 Pro setelah kita lama banget ya pakai ponsel ini dari pertama kali launching, malah dari sebelum launching sih. Nah, ini ponsel buat jangka panjang tentunya udah mantap banget. Palingan ya buat baterainya dalam kisaran waktu 1, 2, atau 3 tahun nanti bakalan lebih kerasa boros lagi karena buat ponsel baru rilis aja baterainya udah kerasa boros. Kemudian gimana buat segi fotografi atau lebih tepatnya buat kita para konten kreator pemula? Apakah kamera dan juga buat perekaman videonya bisa banget buat kita andelin? Kalau menurut saya buat konten kreator pemula ini perekaman videonya bisa banget buat kita andelin karena tadi udah kita sebutin ya, buat kameranya ini punya sistem stabilisasi buat kamera depan ataupun kamera belakang, jadi cocok banget buat kalian yang suka ngevlog atau kayak saya, maksudnya buat kamera diam aja sih. Karena di beberapa video sebelumnya, sebelum kita upgrade kamera ke Sony ZV-E10 ini, kita juga rekamnya pakai ponsel dari Infinix GT 10 Pro, dan menurut saya hasilnya udah cukup memuaskan banget buat konten kreator pemula yang minim budget kayak saya ini. Kemudian buat jangka panjang tentunya ponsel ini ya worth it banget. Kita ulangin lagi ya, kalau tadi kan bahasnya di bagian itu, di bagian baterainya. Nah kenapa kita bilangnya ponsel ini bisa buat jangka panjang? Karena buat performanya ngebut, tampilan desain juga oke, kamera juga mantap. Apalagi buat OS-nya ponsel ini udah pakai Android yang terbaru dan nanti bakal mendapatkan update sistem atau update Android. Kemudian buat memorinya juga udah super lega banget. Jadi tentunya ponsel ini sangat worth it banget buat kita pakai dalam jangka 3 atau 4 tahun ke belakang. Dengan catatan ya, biar lebih maksimal kalian tambahin cooler di harga 200 ribuan, karena kemarin juga kita udah sempat bedain gimana performanya ketika pakai cooler eksternal dan juga enggak. Nah, jadi menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih udah kita sebutin ya buat kesimpulannya, dan menurut kalian pribadi atau pendapatnya bisa di drop di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.